Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Limpahan dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada manusia teladan sepanjang masa Nabi Muhammad SAW. Para pendengar yang beriman, adapun hubungan penyakit jiwa dan penyakit hati, atau adapun hubungan penyakit jiwa dengan penyakit fisik. Contoh penyakit jiwa yang paling populer pada saat ini ialah stres. Stres pada penyakit jiwa seperti halnya flu pada penyakit fisik. Orang yang banyak mengalami stres, mengalami gangguan pada sistem imun, gampang terkena penyakit dan mudah sakit. Ini menunjukkan penyakit jiwa amat berpengaruh dengan penyakit fisik. Dan penyakit fisik dapat menimbulkan penyakit jiwa. Contoh, orang yang sakit terus-menerus bisa mendapat gangguan, yaitu mudah marah, salah satunya, dan mudah stres, mudah putus asa. Kemudian salah satu penyakit jiwa, ia mudah cemas, takut akan sesuatu yang tidak jelas. Ketakutan ini dapat dibagi kepada dua bagian. Takut kepada sesuatu yang terlihat, misalnya takut pada harimau, takut pada singa, dan yang kedua takut pada sesuatu yang abstrak. Misal seorang istri yang takut suaminya berbuat macam-macam di luar sana. Ia membayangkan suaminya berselingkuh menurut imajinasinya. Nah, istri demikian ia mempunyai gangguan psikologis. Ada pula orang yang merasa orang-orang sekitarnya tidak menyukainya, selalu dibayangi ketakutan seperti itu. Para psikolog menyebut penyakit ini sebagai anxiety. Para pendengar yang beriman, oleh karena itu kita harus menjaga jiwa kita agar selalu sehat. Kesehatan jiwa itu sangatlah penting, karena apabila jiwa kita sakit, maka sakitlah fisik kita, sakitlah tubuh kita. Dan oleh karena itu juga pentingnya berolahraga, karena olahraga itu adalah memberi kekuatan pada fisik sehingga jiwa kita juga bisa kuat. Insano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Namun yang lebih penting adalah menanamkan spiritual dalam diri kita, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing dan tidak mudah stres, tidak mudah cemas, karena kita yakin, kita beriman kepada Allah. Kita meyakini bahwa apapun ujian yang diberikan Allah adalah sesuai dengan kemampuan kita bisa menerimanya. Allah tidak akan memberi ujian yang tidak kita mampu menerimanya.
Begitu juga apabila kita diberi nikmat atau rahmat, tentu bagi orang yang beriman, dia akan selalu mensyukuri. Dia tidak merasa dirinya yang lebih hebat atau dirinya lah yang segala-galanya. Ini dikarenakan kestabilan jiwanya, karena spiritualnya yang telah mantap di hati, sehingga apapun yang diberikan Allah kepadanya, ia selalu berbaik sangka pada Allah dan mensyukuri segala nikmatnya. Para pendengar yang beriman, semoga dengan sedikit berbagi ilmu ini kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya, agar kita terjauh dari penyakit stres yang banyak dialami oleh orang-orang di era modern ini, karena tuntutan kehidupan yang selalu banyak menuntut ingin sesuatu. Apabila dapat sesuatu, ingin lagi sesuatu. Apabila dapat, ingin lagi yang lebih. Persaingan untuk mencari materi sangatlah kuat, dan sehingga banyak membuat orang-orang stres karenanya, terpacu untuk mencari yang lebih dan yang lebih. Namun lain halnya jika seseorang itu beriman dan bertakwa pada Allah, kehidupannya akan terhindar dari stres. Dia akan merasa tenang, merasa damai, dan merasa nyaman, karena Allah selalu ada bersamanya. Apabila dia mendapat kesulitan, dia akan meminta, bermohon kepada Allah dengan doa dan ikhtiar. Selebihnya ia tawakal Allah. Itulah ciri seorang yang beriman. Jadi kalau kita ingin terjauh dari stres, ingin terjauh dari penyakit jiwa, agar tidak merembet kepada fisik kita, mari kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sebenar-benarnya, melakukan ketaatan dengan mengharap ridha Allah. Insya Allah kita akan terjauh dari stres. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Dan kita harus bersyukur, ada ya di antara teman-teman yang menyukai berbagi ilmu, terutama ilmu tentang agama Islam, sehingga kita dapat menggali ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya, dan sehingga kita lebih dekat kepada Allah dan lebih bisa menjaga diri kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak disukai Allah, agar kita tidak mudah diserang penyakit stres yang hanya untuk mengejar dunia, lupa kepada kehidupan yang kekal abadi atau kehidupan akhirat. Demikianlah, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.